Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Rizky Aditya, Prodi Akuntansi dari kelas M4 dengan nomor NPM 10221106. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pengambilan keputusan strategik produk. Dengan berkembangnya teknologi, perusahaan tidak bisa lagi mengandalkan produk yang sudah diproduksi, melainkan harus mampu menciptakan produk dan jasa yang baru, agar perusahaan mampu melakukan inovasi untuk memperoleh keuntungan kompetitif, meningkatkan keuntungan, dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Nah, ada tahap riset, pengembangan, dan rancang bangunan. Di sini ada tiga tahapan. Yang pertama ada riset pasar. Perusahaan harus menilai kebutuhan konsumen dan ide yang dibutuhkan untuk suatu produk yang baru. Kemudian desain produk merupakan tahap di mana ilmuwan dan teknisi perusahaan mengembangkan spesifikasi teknis dan produk yang akan diproduksi. Kemudian yang ketiga ada pengembangan produk, merupakan tahap di mana perusahaan menciptakan fitur-fitur penting untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dan mendesain prototip, proses produksi, dan semua alat-alat spesial yang dibutuhkan untuk membuat suatu produk yang baru. Nah, di sini yang kedua ada tahapan produksi, yang dimana pada tahapan produksi ini perusahaan menghabiskan banyak biaya untuk bahan baku, peralatan, dan biaya tidak langsung dan biaya langsung untuk memproduksi dan mendistribusikan suatu produk yang sudah jadi. Dan untuk yang ketiga itu tahapan layanan purna jual dan pembuangan suatu produk. Nah, di sini ada tiga tahapan. Yang pertama, pertumbuhan yang pesat dari saat pertama produk dikapalkan sampai dengan tahap produk pertumbuhan penjualan. Kemudian yang kedua ada transisi dari puncak penjualan menuju puncak bagian layanan. Dan yang ketiga, kedewasaan dari puncak bagian pelayanan menuju pengapalan produk bagi konsumen. Pembuangan berlangsung di akhir umur produk dan berakhir sampai dengan konsumen menghentikan unit terakhir dari produk. Nah, di sini yang keempat target costing, yang dimana target costing bertujuan untuk membantu dalam hal mempertimbangkan biaya produksi pada awal tahap keputusan desain produk. Nah, di sini ada dua rumus untuk target costing. Nah, pada harga jual produk itu biaya produk yang diharapkan ditambah margin profit yang diinginkan. Kemudian yang keduanya profit margin, harga jual yang diharapkan dikurangi estimasi biaya produk. Nah, dalam kedua metode yaitu tradisional dan biaya plus, desainer produk tidak berusaha untuk mencapai target biaya tertentu, tetapi perusahaan menerima margin keuntungan yang diperbolehkan sebagai selisih antara harga jual yang ditentukan pasar dan biaya produk yang diperkirakan, atau dengan mencoba untuk menetapkan harga cukup tinggi untuk mendapatkan margin yang diinginkan atas biaya produk, tanpa menaruh banyak perhatian pada kesediaan pelanggan untuk membayar suatu produk. Yang kelima di sini ada penerapan target costing bagi produk, yang dimana analisis biaya juga berfokus pada interaksi antara komponen dan bagian-bagiannya. Pada tahap ini, analisis biaya terdapat 5 aktivitas yang dilakukan. Nah, di sini ada 5 aktivitas. Yang pertama, membuat daftar komponen dan fungsi dari produk. Yang kedua, merinci biaya secara fungsional. Yang ketiga, menentukan tingkat kepentingan relatif konsumen atas produk. Yang keempat, mengaitkan fitur dan fungsi. Dan yang terakhir, yang kelima, mengembangkan peringkat fungsional relatif. Nah, dari kelima tahapan tersebut, analisis biaya telah selesai. Maka insinyur memulai aktivitas value engineering atau VE. Nah, selama VE, insinyur menganalisis fungsi dari berbagai komponen dan berusaha untuk meningkatkan komponen dan desain produk untuk biaya keseluruhan yang lebih rendah, tanpa pengurangan kinerja yang diperlukan, keandalan, pemeliharaan, kualitas, keamanan,
daur ulang, dan kegunaan. Nah, dan yang terakhir yang keenam itu ada perhatian dalam target costing. Karena meskipun target costing memiliki beberapa keuntungan yang jelas, beberapa penelitian dari target costing juga menunjuk potensi masalah dalam pelaksanaannya. Nah, beberapa masalah yang diperhatikan dalam target costing yaitu, nah di sini ada 4 masalah dalam kekurangan target costing, yang dimana kurangnya pemahaman konsep target costing, kedua pelaksanaan miskin konsep kerjasama tim, ketiga karyawan tersiksa, dan yang keempat waktu pengembangan terlalu lama. Nah, perusahaan mungkin menemukan sesuatu yang lebih masuk akal untuk mengelola banyak faktor-faktor ini, tetapi perusahaan atau organisasi yang tertarik menggunakan proses target costing maka harus menyadari kesiapan organisasinya sebelum mencoba untuk mengadopsi metode tersebut atau menerapkan metode ini dalam perusahaannya. Nah, di sini untuk kesimpulannya, untuk dapat bersaing, perusahaan harus memperhatikan pengelolaan produk selama siklus hidup produk. Dalam mengelola produk, selama siklus hidup produk, perusahaan harus memperhatikan seluruh biaya yang dikeluarkan selama umur produk, yaitu mulai dari desain dan pengembangan produk sampai dengan pembuangan produk yang sudah berakhir. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam pembahasan kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.